Halo semuanya, saya Ardika Yuda Saputra. Saya mahasiswa Universitas Brawijaya dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan mengenai Enterprise Architecture. Enterprise Architecture adalah kegiatan pengorganisasian data yang dihasilkan oleh organisasi yang dipergunakan untuk mencapai tujuan bisnis atau organisasi. Kemudian, Enterprise Architecture menurut para ahli. Yang pertama, menurut Groenland. Enterprise Architecture adalah praktek manajemen untuk memaksimalkan kontribusi dari sumber daya organisasi, investasi teknologi informasi, dan aktivitas pembangunan sistem untuk mencapai tujuan kinerja. Yang kedua, menurut Zarvik. Enterprise Architecture merupakan sebuah pendekatan logis, komprehensif, dan holistik untuk merancang dan mengimplementasikan sistem dan komponen sistem secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, menurut Gartner, Enterprise Architecture sering lebih fokus kepada keselarasan antara bisnis dengan teknologi informasi sehingga terkadang melupakan kebutuhan keamanan dan privasinya. Selanjutnya, keuntungan, fungsi, dan tujuan. Pada keuntungan Enterprise Architecture yang pertama dapat menangkap fakta tentang misi, fungsi, dan landasan bisnis dalam bentuk yang dipahami untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang baik. Yang kedua, dapat memperbaiki komunikasi di antara organisasi TI dan bisnis dalam perusahaan menggunakan kosakata standar. Yang ketiga, fokus pada penggunaan strategi dari teknologi untuk pengelolaan informasi perusahaan yang baik dan meningkatkan konsistensi, akurasi, tepat waktu, integritas, kualitas, ketersediaan, akses, dan berbagai informasi pengelolaan TI di perusahaan. Kemudian pada fungsi dari Enterprise Architecture. Yang pertama, menjabarkan hubungan atau kaitan antara tujuan organisasi dengan sistem informasi dan komunikasi. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan investasi. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung aktivitas operasi organisasi sekaligus untuk upaya mengurangi redundansi antara sistem informasi dan komunikasi, menggunakan kembali informasi dan komponen software, pemilihan solusi dan teknologi baru secara efektif. Selanjutnya, tujuan Enterprise Architecture. Yang pertama, strategi dan orientasi bisnis. Merupakan enabler yang menyediakan model bisnis yang baru dengan memperhatikan pengaruh teknologi informasi terhadap bisnis. Yang kedua, kemampuan beradaptasi dan berkesinambungan terhadap perubahan berorganisasi dan pertumbuhan dalam pasar, bisnis, dan teknologi yang dinamis, yang berkelanjutan dengan prinsip dan struktur arsitektur yang terus berlaku. Kemudian yang ketiga, efisiensi dan efektif. Strategi berbasis arsitektur dengan berorientasi sukses untuk mengembangkan dan mengimplementasikan I dan isi dengan pengaruh yang kuat dan menjamin pemenuhan standar. Dan yang keempat, transparansi dan komunikasi, melibatkan sejumlah orang dengan komposisi yang berbeda dari manajemen hingga ke pakar teknologi informasi. Selanjutnya, sejarah Enterprise Architecture. Enterprise Architecture dimulai dengan kerangka segmen pada tahun 1987. Implementasi awal lain dari sebuah kerangka arsitek enterprise adalah Technical Architecture Framework for Information Management atau TAFIM. Draft pertama dari TAFIM diselesaikan pada tahun 1991 dengan TAFIM Technical Reference Model. Teknisi ingin menggunakan sistem terbuka dan teknologi baru yang tersedia di pasar komersial untuk mengembangkan aplikasi DoD. Awalnya berasal dari
Technical Architecture Framework for Information atau TAFIM yang pada gilirannya berasal dari model IEEE 1003 atau POSIX Open System Environment standar untuk membangun sistem informasi pengelolaan termasuk konsumen sistem aplikasi integrator pengembangan sistem penyedia dan pengadaan instansi. Dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi jelas bahwa manfaat utama yang diperoleh dari enterprise arsitektur adalah kemampuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang mengubah bisnis. Karena enterprise arsitektur menyatukan banyak model bisnis, badan organisasi, dan lain-lain. Juga model teknis, misalnya arsitektur sistem, model data. Selanjutnya, komponen EA terdiri dari inisialisasi perencanaan, pemodelan bisnis, arsitektur data, rencana implementasi. Pada inisialisasi perencanaan adalah tahapan awal yang harus dilakukan untuk melakukan perencanaan dengan harapan proses pembangunan model arsitektur. Kemudian untuk pemodelan bisnis, untuk menyusun suatu dasar pengetahuan tentang bisnis dan informasi yang digunakan dalam melakukan aktivitas bisnis. Selanjutnya, arsitektur data mendefinisikan jenis data utama yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas bisnis. Selanjutnya, rencana implementasi adalah tahapan untuk penerapan aplikasi, penjadwalan implementasi, analisa biaya atau keuntungan untuk menentukan jalur orang yang jelas untuk berpindah dari posisi saat ini ke posisi yang diinginkan di masa depan. Kemudian, domain atau ruang lingkup enterprise arsitektur. Yang pertama, arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis menurut TOGAF adalah penggambaran strategi produk atau jasa dan organisasi fungsional, proses informasi, dan aspek geografis lingkungan bisnis. Kemudian, arsitektur aplikasi, sebuah spesifikasi teknologi yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem informasi, menentukan teknologi yang digunakan untuk mengimplementasikan satu atau lebih. Kemudian, arsitektur informasi. Menurut Loudon, arsitektur informasi adalah bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan atau fungsi-fungsi yang telah dipilih. Selanjutnya, arsitektur infrastruktur. Arsitektur infrastruktur adalah informasi terdiri dari fasilitas fisik, jasa, dan manajemen yang mendukung semua sumber daya komputasi secara bersamaan dalam suatu organisasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.